Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Coba ya, laki-laki jangan kalah. Kalian ada 400 orang di sini ya. Oke, kita mulai ya. Apa kabar hari ini? Masya Allah, 1000 orang hadir di sini ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wa inna nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum pernah kan belajar sama ibu? Belum. Jadi kita nggak pernah ketemu di kelas ya. Tapi kita sekarang ketemunya di bagian pesantren digital. Di sini nanti akan ada tayangan, kita ada seksi diskusi juga, sesi sharing juga. Jadi nanti Bapak Ibu minta kalian fokus, tidak bermain handphone, agar 1 jam 60 menit ke depan ini bermanfaat, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Oke, judulnya hari ini temanya tentang Muslim itu harus be the best, not be asa. What is the meaning of be the best? Menjadi yang terbaik. Betul sekali, 100 buat kalian. Jadi Muslim itu harus menjadi yang terbaik, jangan kalah sama yang non Muslim. Di sini Muslim semua? Muslim semuanya? Alhamdulillah. Dari lahir? Ada mu'alaf? Ada mu'alafnya? Gak ada. Non biasa. Apa itu non biasa? Ini campuran sebenarnya. Jangan putus asa. Tidak menjadi non biasa. Coba search Google, asa. Itu apa asa? Ada nggak? Ya, nggak ada. Jadi ini campuran. Kita harus jadi yang terbaik. Ya, non biasa. Jangan jadi yang biasa. 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 Udah nggak? Biasa. Ya, jadi jangan jadi muslim yang biasa-biasa aja. Apa sih muslim yang biasa-biasa aja? Coba ibu tanya. Setelah hari ini puasa semuanya? Ada yang sudah bocor? Bocornya bukan karena hate, ada karena habita. Bu, ayah anu non bahasan ayah mokel. Mokel apa mokel sih yang tadi bacanya? Mokel naon sih mokel? Kepanjangan dari apa sih mokel? Hah? Gak tahu, tapi kalian ikut-ikutan. Iya, meren buka-buka bareng gitu ya. Buka bersama gitu. Buka bareng. Ya, ada yang seperti itu di sini? Mudah-mudahan gak ada ya. Nah, berarti ibaratnya anggap aja kita full puasanya. Hari keberapa sekarang? 10. Kemudian ada yang selama bulan Ramadan ini sholat 5 waktunya terlupa 1 kali aja misalnya. Masih ada? Sholat 5 waktu? Masih ada? Yang terlupa? Seriusan? Ya Allah. Oke. Sebelum ke sana ada tayangan video dulu, silakan disimak baik-baik. Next, Ma'am. Inilah potret haru sekaligus pemandangan pilu di tanah Gaza, Palestina. Meski Ramadan tahun ini harus dilewati dengan suasana berbeda, namun antusias warga Palestina, termasuk anak-anak yang ada di Gaza, sangat luar biasa. Di tengah gempuran serangan Israel yang masih membabi buta, suara tembakan bahkan ledakan bom sama sekali tak menghalangi kehusyukan warga Palestina untuk beribadah. Anak-anak di sana bahkan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Warga Palestina pun tak masalah harus berbuka puasa di antara reruntuhan bangunan. Tak hanya itu, ibadah sholat tarawih juga tetap berjalan seperti biasa. Meski tak memiliki masjid karena sudah dihancurkan oleh tentara Israel, namun masyarakat di Palestina menjalankan sholat di tempat terbuka dalam suasana gelap gulita. Lantas bagaimana dengan suasana sahur di kamp pengungsian?
bantuan terus mengalir ke Gaza. Pesawat bantuan kemanusiaan melepaskan bantuan melalui udara ke wilayah Gaza Utara. Namun sebagian besar perbekalan tidak tepat sasaran sehingga banyak yang jatuh ke laut. Tak hanya itu, buruknya pengelolaan bantuan membuat warga Gaza tetap kekurangan makanan. Perang yang berkecamuk di wilayah Gaza selama 6 bulan menyebabkan lebih dari 500.000 warga terancam kelaparan. Harapan akan gencatan senjata tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat. Warga Gaza yang jadi korban konflik kini terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dan serba kekurangan. Iya. Apa yang kalian rasakan setelah melihat tayangan tadi? Ayo, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah melihat tayangan tadi? Sedih. Terus merasa apa? Ternyata kita lebih beruntung loh. Iya nggak? Hidup kita itu lebih beruntung dibanding mereka. Kalau di Indonesia, kondisinya kan tidak sedang perang, betul? Kita aman sentosa, betul? Mereka itu untuk makan itu susah, tempat tinggal susah, bahkan untuk nyari orang tuanya saja kadang terpisah. Ketika dibuang dari orang tuanya kemana, anaknya kemana, misalnya terpisahkan dari keluarganya. Jadi hidupnya tadi kan kelihatannya bergerombol bareng-bareng, belum tentu itu mereka sama keluarganya, ya kan? Jadi dengan orang tuanya saja kita, ibaratnya kalau kita di rumah kan masih sama orang tua, ada adik kita, ada kakak kita. Kalau mereka di sana taruhannya itu sudah, saya siap kalau meninggal besok, istilahnya begitu, ya kan? Setiap hari itu mereka ibarat tinggal tunggu waktu aja, gitu. Kapan ya saya kebagian meninggal, gitu. Tapi syahid gak mereka jatuhnya? Mereka mau kembali dalam bagiannya dalam keadaan yang sakit, karena saya diperangi istilahnya, gitu. Dan perangnya itu bukan perang yang kamu pakai pistol, saya pakai pistol, kan sepadan. Ini mereka diperangi tanpa mereka memiliki senjata, tangan kosong, dibom, gitu. Sampai lihat tadi hancur kan. Kalau kita di rumah, misalkan saat duha kepanasan saya bikin ngeluh ya, ini ya, itu panas, gitu kan. Malam puasa panas, gitu kan. Tapi kan mereka udah biasa. Sholat tanpa atap, tidur tanpa atap, itu sudah biasa, makanan sehari-hari. Bahkan untuk makan pun rebutan kan. Kalian makan di rumah rebutan ya? Sama ada yang rebutan? Rawe ya, meskipun masih kena rebutan, gitu kan ya. Kalau anak kecil aja rebutan karena apa? Takut kehabisan. Kalau mereka takut gak kebagian. Dan lihat tadi makanannya layak gak? Di ember, ngantri, udah gak mikirin jijik, udah enggak. Yang penting mereka bisa hidup, mereka bisa makan. Bagaimana caranya mereka bisa survive, bertahan hidup, gitu. Tapi kebalikannya, next time, kalau anda lihat di sosial media, itu banyak anak-anak muda yang sering kasus bunuh diri.
orang di sana bertahan hidup. Di Indonesia mah banyak remaja yang bunuh diri. Kenapa kira-kira? Biasanya faktor apa? Depresi gara-gara putusin pacarnya nikah sama yang lain, atau apa lagi? Kelilit hutang. Masih muda udah kelilit hutang, pinjol gitunya, main selat gitunya, sama main selat dia. Jadi sangat berbanding terbalik. Next, langsung aja. Nah, di Gaza setiap 10 menit satu anak terbunuh. Kita 10 menit tadi ngapain? Jalan kaki doang dari sana ke sini 10 menit ya. Ternyata di sana setiap 10 menit satu kali satu anak terbunuh. Bayangin kalau itu adik kita, kalau itu kakak kita, kalau itu sepupu kita, bagaimana rasanya ketika salah satu keluarga kita meninggal? Gimana perasaan kita ketika salah satu keluarga kita meninggal? Sedih, terus merasa kehilangan. Tapi ingat gak bahwa kita juga pasti meninggal? Iya, kita juga pasti meninggal kan? Pasti. Next. Terus aja dilangsungin semua. Oke. Setiap 60 menit 2 ibu terbunuh. Bayangin kalau itu ibu kalian, yang rumah tiba-tiba ibu kalian gak ada misalkan. Aduh, mana tadi pas berangkat sekolah ambak-ambakan, minta salam, teka pagi heula, kita cuci piring gak mau, nurnya disuruh naruh anduk di tempatnya gak mau. Tiba-tiba dikabarin ibu kita meninggal. Gimana perasaan kita? Hah? Curi, palingnya ngagenggeui hanya kal gitu kan ya. Tapi ketika ibu kita masih ada, kita sia-siakan, cuek ya, teka beli iPhone cenderung ya, can bayaran cenderung, can bayar ujian cenderung gitu kan ya. Padahal kita nggak tahu susahnya cari uang ya, karena kita tahunya minta, tahunya langsung ada gitu. Terus setiap 17 menit 7 wanita terbunuh. 17 menit loh, bayangin sehari berarti berapa orang? Sehari berapa menit? Itu masyarakat tengah liur. 1 jam itu 60 menit. 1 hari berapa jam? 24 kali 60 3.600. Gak tahu lah ya, segitu pokoknya. Dia mau kita matematika namanya. Nah, itu sekian 17 menit 7 wanita terbunuh, berarti sehari sekian 10 orang atau sekian 100 orang. Kemudian bencana kelaparan. Lihat dong tadi, ketika mereka mau mendapatkan makanan untuk berbuka puasa, mereka rebutan. Di sana tuh nggak ada Indomaret, Alfamart, atau yang berburu takjil kayak di kita gitu ya. Kita pakai balatak, tukang gorengan, tukang es ya, asal ada uang kan. Di sana boro-boro. Untuk bisa minum, untuk bisa makan itu mereka harus bersusah payah. Bahkan tadi kalian lihat bantuan-bantuan yang nyasar ke laut, mereka kejar. Padahal itu laut, pernah nyebur ke laut, semakin jauh semakin dalam. Ada peluang terseret ombak. Kalau udah terseret nggak bisa berenang, enggak, is dead gitu kan. Bisa goodbye gitu. Kapan malaikat untuk cabut nyawa, malaikat non? Ya tak apa lo dia. Ya, itu bencana kelapa. Kalau kita apa? Sahur teh ieu deui, lauk asin deui, bayam deui, kangkung deui, tempe deui. Enggak bersyukur. Padahal untuk bisa dapat makanan itu orang tua kita susah payah. Jadi kita harus melihat sesuatu itu ke bawah. Ada yang lebih kurang beruntung dibanding dengan kita. Jangan lihat yang ke atas, lihat postingan makan-makan all you can eat, nge-grill, gacoran ya. Jangan lihat ke atas. Ya baru-baru gacoran di sana mah. Nah kita mah gacoran ngantrinya dijabanin we, dibela-belain we. Padahal tidak mie, nggak usah Indomie. Sama aja, sama-sama makan, sama-sama dibuang nantinya kan, habis gitu kan. Next. Nah tidak punya akses air bersih jelas. Kita mah ya mandi masih bisa sehari 3 kali. Ada yang mandi
Terus sumur, ada yang mandi di kali? Nggak ada. Ya, karena kita masih punya akses air bersih buat minum gampang, masih tinggal dipanasin bisa diminum. Ya, untuk cuci piring, cuci baju, kebayang dong? Bayangin yang pam seharian mati. Ngomel-ngomel nggak? Recai, arek pipis hese, arek PAD hese, ya. Kita kasusukan, kasusukan gampang itu. Era apa mah? Nggak mau, tensin, era bisa ngakak. Kayak di upload viral. Ya, kita tuh susah gitu. Kalau untuk melihat bahwa, oh kita bersyukur bahwa di Ciampea, di Bogor itu air bersih banyak. Bahkan kalau misalkan kemarau pun tidak sampai kekeringan, betul. Betul. Jadi apa yang perlu ada dalam diri kita? Ketika tadi kita melihat video, kita sudah punya kepedulian enggak? Kita merasakan bahwa bagaimana kalau saya posisinya di sana, di balik gitu. Kita yang ada di sana, kita yang kelaparan, kita yang kesusahan punya tempat tidur, boro-boro baju ganti tiap hari, ya mustahil gitu, susah kalau nggak ada bantuan mereka nggak punya baju lagi. Itu pakai cuci kering pakai, cuci kering pakai, kayak gitu. Tapi kebayang cucinya juga di mana? Kalau di laut ya hari ya masih ada, tapi kan nggak bersih. Kalau kata kita aduh alergi, karate gitu kan, karena dicucinya tidak air bersih. Kemudian kita bersimpati nggak, berempati nggak, minimal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka biar mereka kemudian kita selesai sholat. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Gaza sana. Kami tidak bisa menolong mereka, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah melindungi mereka. Pernah berdoa seperti itu ketika habis sholat? Kalau belum, coba nanti habis sholat zuhur. Dan terus sampai setiap hari. Doa bayar enggak? Gratis kan? Jadi kita nggak perlu modal. Kita cuma hanya perlu kemauan, mau atau enggak ngedoain. Ya, dicoba nanti. Kemudian bisa bantu nggak kira-kira kita? Bisa dengan berdoa. Terus tidak membeli produk-produk yang dia memang mendukung Israel. Apa aja banyak, silahkan searching sendiri. Emang yakin Bu, kalau kita tidak membeli produknya, kita bisa ngebantu, minimal kita mengusahakan yang bisa kita usahakan. Kita kasih bantuan ke Gaza bisa? Oh enggak kan? Bisa? Bisa aja kalau orang lain, tapi nggak langsung dari kita, benar nggak? Lewat bantuan-bantuan yang ada. Tapi minimal yang bisa kita lakukan tadi, meminimalisir pembelian atau bahkan sama sekali tidak membeli produk-produk yang ada. Jangan nongkrong di mana misalkan Starbucks itu jelas. Terus McD apa lagi? KFC. Itu kan makanan sehari-hari remaja sekarang, kan enggak? Gaul kalau ngerjain tugasnya di McD. Keren. Ya, foto-foto dan segala macam posting di sosmed. Padahal itu tidak sebanding gitu ya. Tidak sebanding. Makan enak sama kan? Ya, ayam tepung gitu kan, banyak pinggir jalan yang suka bikin sama aja. Ya, jadi kita memang beralih ke tadi mama-mama pinggir jalan, membantu mereka juga. Next. Nah, ini ada sebuah hadis. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim, al-muslimu akhu, dengan muslim yang lain adalah saudara. Akhul muslim, bersaudara dengan muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan menzalimi. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, dan menganiaya saudara sesama muslim. Kalian sebenarnya pernah menganiaya muslim? Ngebully teman kalian, ngeledekin teman kalian, mukulin teman kalian, atau cowoknya ada yang pernah ikut tawuran? Oh, anak MPLB aman ya? Aman gitu kan. Itu kebayang tuh yang tawuran-tawuran kayak gitu. Mereka kan sesama-sama muslim
Mandi. Sok keren. Keren kan itu teman? Enggak tuh katanya ya, enggak keren kan gitu. Apa lagi? Apa yang jadi jagoan? Ya kali ya. Pengen jadi jagoan. Tapi emang iya ya. Gayanya juga sengak gitu. Pakai senjata tajam, botol, cekrek gitu kan. Ayo masuk penjara mah mana ayam mewek. Gitu kan. Cerik ayam mana mau minta tolong yang keluar nanti penjara. Tapi gak mikir ketika mereka melakukannya. Pas dia ditangkap udah si cerik mewek gitu. Ya iya orang masih bocah. Belum punya ibaratnya apa? Kuasa. Kan di bawah 18 tahun juga banyaknya gak di penjara ya. Gara-gara masih di bawah umur. Tapi mereka sudah bisa menghabisi nyawa anak orang lain. Kalau dalam Islam, ketika kita membunuh, hukumannya dibunuh lagi lah. Kalau potong tangan mencuri. Kira-kira kalau misalkan hukumannya seperti itu, kapok nggak? Pasti kapok. Ayo nawan, bisa bunuh, kalau nggak di penjara lagi. Bonus pakai duit bener, bisa disogoknya. Tapi nanti di akhirat, siksanya tidak bisa dibayar pakai duit. Hei malaikat, aku gak usah disiksa deh, aku kasih uang. Bisa nggak? Uangnya dibawa nggak nanti ke akhirat? Sekaya apapun orang tidak bisa membawa uangnya sampai ke akhirat. Jadi mau bisa disogok, gitu kan ya? Kemudian wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Dan siapa yang membantu kebutuhan hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kita punya tetangga, kita punya teman, kemudian dia nggak punya apa-apa untuk buka puasa. Wajib bagi kita ngasih. Wajib. Nggak boleh tuh ya kita kenyang sendirian, banyak makanan segala macam. Dari mulai kolak, es buah, goreng tempe, bala-bala, goreng tahu dan segala macam. Tapi tetangga kita di sebelah kita nggak punya apa-apa, cuma minum air putih misalnya. Kita cuek nih, nggak tahu kita berdosa. Jadi kalau kita tahu kondisi saudara kita harus tanya, berempati, dan ngasih tidak perlu diminta terlebih dahulu. Jangan nunggu diminta kalau mau ngasih. Apalagi kalau kita memberi ketika bulan Ramadan, pahalanya sama seperti kita puasa seharian penuh. Kita puasa, ngasih orang buat berbuka, itu jadi double pahalanya. Seperti kita puasa 2 hari. Kemudian waman farraja an muslimin kurbatan. Dan siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan, farajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Termasuk yang tadi muslim-muslim di Gaza. Ketika kita ikut membantu dengan doa, kita ikut membantu dengan tadi memberikan bantuan, Allah juga akan menolong kita nanti ketika hari kiamat. Mau ditolong nggak? Siapa sih yang gak mau ditolong? Senang kan kalau ditolong? Senang. Waman satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Ini bersama gibah. Seharusnya nggak gibah. Nih kalau ngumpul nih nggak cuma 3 orang, 4 orang, 2 orang, ini tahu nggak sih? Tadi itu ya. Padahal aib temannya itu harus ditutupi, jangan disebarkan, walaupun itu fakta. Walaupun itu fakta, bukan jangan sampai kita mendengar dari orang lain. Tahu nggak si itu hamil dulu, jadi keluar dari sekolah sama gitu ya. Terus kita cerita lagi, kesecek, terus cerita lagi. Itu ibaratnya kita menyebarkan aib orang lain. Aib hamil geus nikah dengan orang lain aib, ya kan? Tapi kalau hamil sebelum nikah itu adalah aib. Banyak gak kasus yang seperti itu?
Banyak. Kemarin aja yang baru dengar, bukan anak pelita tadi. Si perempuannya itu hamil. Yang menghamili masih teman sekolahnya. Keluarga cowoknya bilang begini, gak mau tanggung jawab karena anak saya masih sekolah. Tuh. Keluarga laki-laki bisa gitu kan? Ya kan? Keluarga si perempuan bagaimana? Pikirkan perasaan ibunya, pikirkan perasaan bapaknya. Capek-capeknya ngelahirin anaknya malah hamil. Gak tahu diri itu namanya. Kita belum bisa balas budi kepada orang tua, malah mencoreng nama baik. Dan dosanya ingat, 40 rumah depan, belakang, kiri, kanan ikutan menanggung dosa. Ditanya dengan untuk main lurah. Jangan salah. Kalau ada tetangga kalian yang seperti itu, kalian kecipratan dosanya. Ayo, makanya kalau ada yang berdua-dua, tewa diantar. Gak apa-apa kita jadi setannya, setan baik yang memisahkan mereka. Ya kan kalau ada yang berdua, ulang kakinya, bukan tidur tempat setan. Ya gak apa-apa kita, daripada berduaan, akhirnya mau. Gitu. Ya, jadi kalau melihat orang pacaran, gitu kan, yang kan berujung pacaran kan yang dari situ ya, awalnya. Iya gak sih? Kalau yang hamil di luar nikah awalnya pacaran bukan? Pacaran. Ada gitu nih yang gak pacaran mau aja. Ada apa duit? Tahu bahasana? Open BO. Bener kan? Bener gak? Ya itu belak-belakan karena kalian juga udah tahu ini loh. Itu bukan hal tabu. Tapi ada aja orang yang seperti itu. Padahal yang namanya uang itu pasti akan habis. Tapi kehormatan seorang wanita tidak bisa dikembalikan. Kadang kita kalau misalkan udah dicap jelek itu jual aja terus. Mau tambah juga susah. Makanya jaga nama baik kita. Ya, jaga nama baik kita, jaga aurat kita, jaga sikap kita. Jadi kalau kita ulang kecentilan, kayak itu hayu, kadir hayu. Ayah rusak gitu. Ada nggak yang begitu? Oh banyak. Ya, next. Jadi harus ditutupi aib ya. Ulah sama ngomongin batu dosa, kemudian bulan puasa. Bulan puasa sama pahala dilipat gandakan, dosanya dilipat gandakan. Nah, di Gaza kita di mereka di sana itu sangat-sangat bersukacita menyambut Ramadan. Kenapa? Karena setiap hari mereka tidak makan. Kalau bulan Ramadan berarti mereka jatuhnya puasa. Puasa dapat pahala dapat. Jadi tidak sia-sia kami kelaparan di sini. Ya, kemudian puasa walaupun sedang dirundung kesengsaraan. Kita mah kadang sakit dikit pusing langsung harap buka kan kering ngegaet. Ayatnya gitu. Ayatnya di sana mah walaupun panas terik, walaupun posisi lapar, walaupun tersahur tetap puasa. Kita mah gak sahur dikit kita harap sahur lulus. Harap buka tetap tarawih di tengah puing-puing bangunan. Ayo, siapa yang tarawihnya full dari hari pertama angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Kalau perempuan memasihkannya ayah ya, karena head. Tapi ini karena head atau bukan? Karena males. Ayah, salat tarawih tidak mesti di masjid, betul? Bisa di rumah? Laki mah udah mesti teman nih, makanya jadi batik gitu kan ya. Laki-laki harus salat di masjid, betul? Pahalanya lebih banyak. Kalau perempuan kita nggak bisa keluar misalkan, artinya kudu ngasuh, ya nggak usah ngasuh, atau misalkan harus cuci piring, harus apa yang namanya, nggak kekejar waktunya, boleh sholat di rumah. Jangan yang 23 rakaat, terus 11 lah. Tinggal caranya YouTube, tepok. Loba caranya YouTube. Nih sholat tarawih gampang, ya. Bacaan sholatnya sama seperti bacaan sholat kalian di waktu, betul? Gak ada yang sulit. Selesai dulu kan Bapak? Ya gak apa-apa sih. Mau gak boleh? Boleh aja kan? Atau kalau kalian merasa, kira beres yang dari masjid juga boleh. Salat jam 1 malam
ibadah isya 2 rakaat, baru sholat sunnah tarawih. Bisa 8 rakaat 3 witir atau 10 rakaat 1 witir. Lanjut tahajud boleh. Itu kalau kita sholat tengah malam itu lebih kerasa. Ya, kita bisa nangis malam-malam ngadu sama Allah, ya Allah orang yang hati tadi gitu sama. Benar nggak? Akan ada yang mengadukan nggak curhatan kita? Kalau curhatnya sama Allah, nggak ada. Nggak akan ada yang mau membalas curhatan kita. Kalau kita curhatnya sama Allah, didengar nggak sama Allah? Ingat, Allah Maha mendengar. Kita balik aja hatinya curhat aman, gitu. Allah pasti mendengar. Gitu. Tetap teguh dalam beragama walau serba kekurangan. Nih kadang ya, kalau misalkan ibu suka miris kalau misalkan kita lagi, kalau kalian kan sekarang PKL harus PKL ya, di tempat PKL itu harus buka kerudung. Iya nggak sih? Ada yang begitu kan? Ada misalnya. Itu sayang banget, gitu. Walaupun misalkan versi kalian tidak bisa menolak, tapi kayak, oh ya Allah, sayang banget, udah ditutup auratnya tiba-tiba dibuka hanya karena, gitu kan ya, harus seperti itu. Atau kalian kalau nggak ada apa, buka aja kerudungnya ke rumah misalkan. Di sekolah doang pakai kerudung, pas jalan-jalan ngabuburit, itu pakai tiung. Ayah kan bisa gitu, ayah seur. Ya, padahal kita nggak diuji apa-apa, ibaratnya nggak ada yang mengancam jiwa kita. Kalau kamu pakai kerudung saya bunuh kamu, ada nggak yang begitu? Nggak ada. Zaman Rasul itu ya, mereka sampai keluarga siapa tuh yang diseret pakai kuda supaya pindah agama, tapi mereka tak pernah pindah agama. Itu diseret pakai kuda. Kita mempertahankan kerudung aja susah dengan alasan panas, ribet, tergelis. Next, jadi harus tetap teguh dalam beragama. Kalau kita Ramadan itu malah sedih, kalau apa, aduh gak bisa makan sepuasnya, tapi bisa nyebelah tiduran. Padahal itu berarti kita naon, gak bisa pacaran, gak bisa pacaran, rasanya pacaran jalan lainnya Ramadan gitu. Ya gak sih? Banyak status begitu. Gak bisa ngomong sembarangan, yang bahasa binatang gitu kan, pada keluar lagi jaga bulan puasa. Libur dulu ngomong kasarnya, nanti habis puasa begitu lagi. Kalau padahal mah tidak boleh. Kita harus menjaga lisan kita. Bicaralah yang baik. Kalau kita bisa bicara yang baik, ya. Kemudian maksiat jalan terus, nggak puasa, nggak sholat, jalanin orang, ngelawan orang tua. Aduh, saha bekas gila, angkat tangan. Kermah puasa. Henteu sholat 5 waktu anu wajib, gara-gara sholat sunnah. Anu wajib 5 waktu gehese. Kemudian menzalimin orang, bikin orang sakit hati, atau ngebully atau segala macam. Kemudian melawan orang tua, nek pameserkeun uyah ka warung. Ih alim mah panas. Padahal eta uyah dia masak buat makan kalian, bener? Tapi kita warga tanggung perspon TikTok, tanggung. Atau sengaja pulang sore biar nggak disuruh. Ayo sok itu. Nih istilah di sekolah nih, mama capek jadi tahan wae, misalkan menghindari, padahal membantu orang tua itu pahalanya luar biasa. Flexing pas acara bukber, mau flexing? Pamer pas acara bukber. Siapa udah merencanakan bukber? Padahal baru hampir 3 misalnya, kita bukber ya biasa dikarakin kue kati lu puasa kesajakan bukber gitu. Bukbernya jadi, sholat maghribnya enggak. Ayo sakit tuh. Bukber, puasa sama puasa, pas sholat maghrib ditinggal. Wajiban mana? Wajiban bukber, wajiban sholat. Buka mah bisa di mana wae kan? Kita bareng-bareng. Tapi terkadang manusia pengennya pamer. Tuh kelihatan, aku bukber juga dong. Yang lain masa statusnya bukber aku enggak. Aduh. Itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Padahal di mata Allah tidak ada apa-apa. Bahkan kalian berbuat dosa ketika kalian meninggalkan sholat maghrib. Istilahnya tanggung. Hesek, sholat misalkan di tempat buka bersamanya. Bagaimanapun kita harus berusaha, ya, cari masjid. Kadang di kafe ada tempat sholat, ada. Kita hanya udah ada usaha, ya,
tidak punya perasaan empati, mati rasa. Next. Nah, Gaza itu bisa mengetuk hati para orang non-muslim. Masa orang muslimnya aja biasa aja gitu kan? Di luar negeri sana banyak orang yang masuk agama Islam karena keteguhan orang-orang muslim di Gaza. Mereka merasa berempati. Di Jepang bahkan kan banyak ya orang berbondong-bondong masuk Islam. Kita yang udah Islam dari lahir biasa aja, nggak fanatik ke Islam kita, gitu kan saya. Next. Dan satu lagi, kita tuh muslimnya muslim pas-pasan, naon baca sholat gitu apa? Belum. Ada yang belum bisa ngaji Al-Quran di sini? Ayo tanya Ikra hiji. Ikra dua, bang aku udah bu era. Percuma aku bisa ngaji, ya bener aja. Ya kan? Bener nggak? Percuma ganteng nggak bisa ngaji, ya bener aja. Gitu. Percuma fisiknya bagus tapi nggak bisa baca Al-Quran. Zaman sekarang baca Al-Quran kalau malu, nih malu sakit era anak gede bu. Bila orang belajar milu budak SD. Kalian buka YouTube, cari cara belajar membaca Al-Quran, banyak videonya, benar? Manfaatkan berbagai gadget lain jamnya konten doang, gitu kan? Cara pakai menuntut ilmu itu lebih bermanfaat, lebih berpahala, lebih barokah. Sejak kapan? Mulai nanti pulang sekolah, saat ini harus dimulai dari sekarang. Kenapa? Kalau tidak pernah dimulai, bisa kabur maut. Nanti kita cuma bisa, nyesel ya, udah meninggal mah nggak bisa balik lagi ke dunia. Pada orang kan sholat asar, kan sholat maghrib, tinggal sholat malam banget sih dari setelah itu. Padahal sholat sebentar ya, paling kalau 4 rakaat berapa menit? Ayo bisa ada 10 menit, baca surat mau ya kan? Anak bagian bahasa doang, tapi 10 menitnya paling 5 menit. Tapi kita bisa scroll sosial media, bisa main game berjam-jam. Tapi untuk sholat menghadap Allah dalam waktu 5 menit saja kita nggak mau. Kita merasa berat. Berarti kita sudah mati rasa. Kita sudah tidak punya perasaan berdosa. Dosa tuh ini kalau sholat. Lama melaksanakan berapa hal itu? Nah. Next. Jadi kita harus belajar. Dimulai dari tadi, kalau nggak bisa sholat berarti belajar bacaan sholat. Kalau nggak bisa baca Al-Quran belajar membaca Al-Quran. Mulai dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai akhirnya membaca Al-Quran. Kalau kita nggak belajar Islam, akibatnya kayak gitu tuh. 1, suka ngeluh, gampang putus asa, galau. Ayo nonton TikTok galau wae. Tiga-tiga gitu. Galau ya tiap hari. Terus si eta mah kecil nate sebel tak galau kenaon. Si eta cenah cuek wae. Padahal urang resep ka manehna, tapi urang teh ditoel-toel cenah. Ya kan? Galau karena sesuatu hal yang bahkan itu gak penting gitu. Iya gak sih? Galau karena gak punya duit. Ayo bebas gitu. Aduh, isukan sekolah tuh mahanya, boga ongkos, antara isukan pasti udah rekor semua itu pastinya. Yang galau orang tua kamu ya. Nanti kalian akan merasakan ketika kalian posisinya menjadi seorang orang tua. Pasti akan merasa lebih bersyukur. Makanya sekarang Bapak masih dikasih panjang, umur panjang, masih ada masih punya ibu, punya ayah. Kebayang kan kalau yang udah nggak punya ibu, nggak punya ayah, mau bertolong kepada siapa? Mau berpegangan kepada siapa? Kalau bukan sama orang tua, betul. Kemudian hidup di dunia maya. Ini sih udah makanan sehari-hari ya. Dikit-dikit, kita foto, upload, cekan ke. Kita bikin konten. Ada konten A, misalkan konten yang cucuknya datang gitu. Ya sekarang begitu kan? Cucuknya datang gitu, manfaatkan apa ibu? Viral. Kira viral
handphone doang. Ada viral. Astagfirullah, mulai dibayangkan. Tapi ada nggak? Biar viral pakai pakaian seksi. Ada. Bahkan yang pakai kalau dompet, pakai tiun, terus pakai tiun. Tapi dibalik-balik. Bagaimana pakai tiun tengah aja? Jangan ya kita tiun diciptakan segi otak, segi tilu, organ lain yang ke depan dada. Iya, tadi sudah ngesmasak di otak segi tilu, dibalikkan ke depan. Dicekek-cekek, pas ibu pejabat, gitu kan? Ayo, ada gitu. Batas kerudung itu harus bisa menutupi dada. Minimal kancing baju, dua kancing baju. Gak mesti harus sampai paha, enggak. Yang wajib itu hanya menutupi dada. Kalau mau dipanjangkan itu hukumnya berubah. Gitu. Jadi tetap pakai tiun, gerak belakang, bisa bermalu. Kayak semua pakai sih, ya kan? Betul. Jangan takut untuk hijrah, betul? Omongan orang ini, alhamdulillah, ini aku pakai tiun. Oh, ya, alhamdulillah. Udah ya? Mau julid skip, gak usah didengar. Karena kita dalam kebaikan. Kecuali kita melakukan hal yang buruk. Kemudian doyan pacaran, sangat pernah kabar di dia. Ngacun, sangat kabar di dia. Rata-rata anak SMK mujurna. Pernah disebut mujurna? Kamu gagal kalau gak punya pacar. Gak ada yang traktir. Rugi tapi mau jadi lelakinya. Rugi gak? Tiap rentang kudu bayar duit 100.000 ngebayar. Nah dari awalnya terbadal gitu. Kayak nggak di jajanan wae gitu kan. Rugi gak? Menurut kalian pacaran itu sebenarnya menguntungkan atau merugikan? Yakin? Benar-benar yakin? Kok masih pacaran? Buat penyenangan sekolah. Penyenangan tak tinggal di kolam maneh. Lah ini ngalikin ayah. Si ayah berkontribusi nama karena hidup maneh, bener? Mereka tidak punya kontribusi apa-apa. Contohnya, harus bilang tapi yang harus bilang jadi bisa. Pulang sekolah kita ketabrak motor atau ketabrak mobil. Tiba-tiba kita cacat nih, ya. Kira-kira si ayah bisa dulu ngantuk. Entar, nah ayah bagus-bagusnya, kan gitu. Yang nolongin kita ketika kita sakit siapa? Hanya orang tua yang kasih sayangnya tidak pernah terputus. Si ayah maliwat gitu. Apalagi baru pacaran ya, kecuali kalau sudah nikah beda. Bertatap-tatapan aja kan pahala, malaikat mendoakan, bersentuhan tangan, malaikat mendoakan. Mudah-mudahan ayo pacaran mana? Bersentuhan tangan, saya kata, ya, terus lanjut terus teks. Setan tuh ngomong lain malaikat. Maka awalnya udah banyak pacar, putusin besok. Bisa tuh bukannya hari ini masih sayang pacaran. Yang rugi adalah perempuan, betul? Contoh nih yang paling pahit, kalau perempuan sudah diambil keperawanannya bisa dibalikin nggak? Nggak bisa. Udah dicuri ciuman pertamanya bisa dibalikin nggak? Eta dosa mana ya Allah nges teka ukur. Kalau nges nanti pas sedikit buat dosa nges teka ukur. Kalau kita teka ciri, ternyata kita tentu teka ciri, betul? Perawan tapi kalau perempuan itu bisa jadi bermasalah ketika nanti kalian menikah. Suami kalian mempertanyakan, kok kamu udah gak perawan nih? Erat tuh kira-kira begitu tuh. Itu kira-kira berarti rasa malunya sudah hilang. Berbanggalah kalian masih bisa menjaga diri kalian. Kemudian judi online, sama judi online. Kayak pernah bapak miliar judi online misalkan. Ada nggak? Jangan ya. Judi itu, lagu nabi. Judi. Terus, ya. Kemudian konsumtif itu berarti apa? Boros untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Misalkan beli skincare, padahal yang kene geus meuli deui. Aya kene geus meuli deui. Beli make up, aya kene geus meuli deui. Habis tadi ternyata
udah doa aja. Nah, makanya kita harus belajar Islam. Kenapa? Karena banyak hal yang tak pernah kita ketahui. Ya, harus kita ketahui. Karena al-muslim bukan. Selama kalian masih muslim, belajar itu tidak boleh berhenti dari mulai kalian hidup sekarang sampai nanti kalian meninggal. Belajar bukan di sekolah saja. Ketika ada postingan Ibu Vika posting ada kajian remaja di luar pahalanya luar biasa. Gitu. Jadi jangan anti kalau disuruh ikut kajian Islam. Giliran disuruh datang karena konser musik mah malu. Kajian Islam malu bisa banget. Kebalik jangan. Next. Ntar ya. Habis. Jadi kita harus belajar Islam supaya apa? Supaya nggak bingung mau ibadahnya ibadah naon. Ya, nggak bisa sholat berarti belajar bacaan sholat. Nggak bisa ngaji berarti belajar bacaan ngaji. Udah bisa sholat, udah bisa ngaji, diperbanyak sholatnya. Ditambah sholatnya tidak hanya sholat 5 waktu, ada sholat sunnah juga. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, ya. Kemudian kalau sudah bisa ngaji, udah dicicingkeun wae eta Al-Qur'an di imam minimal baca 1 hari 1 halaman. Target saya 30 hari bulan Ramadan bisa hatam. Itu harus bertarget. Karena 1 huruf itu pahalanya adalah 10. Tapi bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 20. Sehalaman ayat baraha huruf 100 bisa ngalui gitu kan ya bisa. Berarti dapat berapa pahala? Kalau kita hitung-hitungan uang, kita juga harus hitung-hitungan pahala. Semakin banyak kalian baca berarti semakin banyak pahalanya. Bisa? Harus action, tidak hanya teori. Islam itu aplikasi. Jadi kita dengar, kita taat, langsung kita laksanakan. Jangan lupa sampai rumah minta maaf sama ibu kalian, minta maaf sama bapak kalian. Jangan sampai minta maafnya nunggu lebaran, bisi teka-teka lebaran. Ya, sholatnya jangan ditinggalkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada. Habis dari sini mau kemana? Pulang. Masih ada satu lagi. Hafal. Ya, perbanyak amalan di bulan Ramadan karena kita belum tentu ketemu lagi tahun depan bulan Ramadan. Ibu cukup sekian. Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tutup kajian kita dengan ucapan hamdalah. Doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan. Emang iya? Emang iya? Tanda tangan. Oh, iya, beneran.